Ya pemirsa, inilah informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Baliho yang memajang Presiden RI, Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah kepala negara dipajang di ibu kota Israel, Tel Aviv. Baliho tersebut tengah viral di media sosial. Baliho disebut dipajang di sejumlah titik di ibu kota Israel, Tel Aviv. Dalam baliho tersebut nampak Presiden Prabowo berdiri berjejer dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Raja Yordania Abdullah II. Lalu di hadapannya ada sejumlah pemimpin negara lain seperti Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman atau MBS, Presiden Mesir Abdul Fattah As-Sisi, hingga Presiden Palestina Muhammad Abbas. Di tengah-tengah mereka tampak pula Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ada tulisan besar dalam bahasa Inggris dengan arti, Tuan Presiden Israel berdiri di samping rencanamu, kunci kesepakatan, dan logo abrahamshield.org di tengah bagian bawah. Lewat sebuah akun di X dengan nama @abrahamshield25 menyatakan, Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan memperluas perjanjian Abraham. Dikatakan bahwa koalisi ini adalah sebuah kelompok non-partisan yang terdiri dari lebih dari 120 pemimpin senior keamanan, kebijakan, dan ekonomi Israel. Mereka menyebut proposal Trump sebagai langkah yang serius dan bertanggung jawab untuk mengubah keuntungan militer Israel menjadi terobosan diplomatik strategis dan menciptakan realitas baru di Gaza tanpa Hamas. Kini kita ke informasi terpopuler dari aksi massa negeri Peru. Ribuan Gen Z turun ke jalan di Lima menentang Presiden Dina Boluarte. Simbol Luffy One Piece berkibar menjadi perlawanan pada korupsi di negeri itu. Gelombang demonstrasi besar-besaran kembali mengguncang kota Lima, Peru sejak akhir pekan. Ribuan anak muda mayoritas dari Gen Z turun ke jalan menentang pemerintahan Presiden Dina Boluarte. Aksi ini menjadi kelanjutan dari protes serupa yang meletus pekan lalu. Dalam unjuk rasa tersebut terlihat bendera komik Jepang One Piece berkibar di antara massa. Fenomena ini serupa dengan yang terjadi di Indonesia dan Nepal, di mana tokoh fiksi Luffy dijadikan simbol perlawanan terhadap tirani dan penguasa korup. Salah satu pendemo menjelaskan tokoh utama Luffy berkelana dari kota ke kota membebaskan orang-orang dari penguasa korup. Menurutnya ini merefleksikan apa yang terjadi di Peru. Berdasarkan data resmi statistik INI, sebanyak 27% penduduk Peru berusia 18 hingga 29 tahun. Kelompok usia ini menjadi motor utama demonstrasi yang menuntut perubahan politik. Mereka lelah dengan kekerasan berujung kematian hingga korupsi yang dianggap normal. Hingga kini ketegangan terus meningkat di ibu kota. Informasi berikutnya ini masih terkait dengan aksi massa imbas kekecewaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa besar kembali mengguncang Madagaskar pada Senin 29 September ketika ribuan orang turun ke jalan di berbagai kota termasuk ibu kota Antananarivo untuk menuntut Presiden Andry Rajoelina mundur. Demonstrasi yang digerakkan oleh kelompok muda Gen Z itu dipicu krisis berulang pemadaman listrik dan kekurangan air di salah satu negara termiskin di dunia. Laporan AFP menyebutkan aparat keamanan di Antananarivo mengubarkan massa dengan gas air mata setelah kerumunan makin membesar. Para pengunjuk rasa sebagian besar anak muda berpakaian hitam, meneriakkan yel-yel menuntut pengunduran diri pemerintah serta prefek Antananarivo. Gerakan ini mengambil simbol bendera bajak laut Jolly Roger dari serial anime Jepang One Piece sebagai lambang perlawanan. Simbol yang sama baru-baru ini juga digunakan oleh protes yang dipimpin anak muda di Indonesia dan Nepal. Adapun protes di Madagaskar kali ini merupakan lanjutan dari aksi yang berlangsung Kamis lalu. Dalam pernyataan resminya, gerakan Gen Z menegaskan aksi penjarahan itu bukan bagian dari gerakan mereka.
Demonstrasi juga dilaporkan meluas hingga ke Antsiranana, kota pelabuhan di ujung utara Madagaskar. Skala protes kali ini disebut yang terbesar sejak 2023 ketika demonstrasi pecah menjelang pemilihan presiden yang diboikot oposisi. Kini kita bergeser ke informasi terpopuler dari dalam negeri. Gempa mengguncang Tasikmalaya dan Garut, Jawa Barat Selasa pagi ini. Keduanya memiliki magnitudo 4,6 dan 4,9. Mengutip laman BMKG, gempa Tasikmalaya terjadi sekitar pukul setengah 6 pagi waktu setempat. Lokasi gempa berada di 8,41 Lintang Selatan dan 107,33 Bujur Timur atau sekitar 145 km barat daya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Adapun gempa Garut juga terjadi pukul setengah 6 pagi waktu setempat. Lokasinya berada di 8,20 Lintang Selatan dan 107,41 Bujur Timur. Ini berarti pusat gempa berada di laut 121 km barat daya Kabupaten Garut. Sementara secara kedalaman gempa terjadi hingga 12 km.